Ada kampung online nanti rencananya. Kampung online? Ya. Kayak marketplace desa, level desa, tapi dia sudah Tapi sini aku jualin gitu. Ya. Gen Z, Gen milenial itu melihat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang besar. Jangan dilepaskan dari sejarah bagaimana Bu Mega ini merintis gagasan ini dari awal. Jadi dari selama ini, sebegitu banyaknya pertemuan dan kerelaan di Koceti itu tadi, udah ada aspirasi apa yang ditampung sama Mas Bima dan Mas Mujab? Kalau dari masalah yang kami paling yang paling sering ya harga bahan pokok mahal itu terus kemudian fasilitas kesehatan, utamanya kesulitan kaitan dengan BPJS itu. Terus yang paling sering digembor-gemborkan lagi kalau di media sosial itu fasilitas umum, ya, infrastruktur dasar. Jalannya banyak berlubang dan kami kan menggunakan konsep visinya kami adalah maju, bahagia, menyala supaya ya jalannya terang. Itu salah satunya juga. Ya. Ya gitu. Terang juga masa depan masyarakat Kabupaten Tegal gitu kira-kira seperti itu. Selain itu di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal itu salah satu kabupaten dengan tingkat pengangguran paling tinggi. Jadi memang isu soal lapangan pekerjaan itu jadi salah satu concern kami lah. Terus dari kalian berdua, kesempatan apa yang akan dikasih untuk anak-anak muda ini untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi? Oke, kalau kaitan anak muda, yang lebih muda dulu. Gantian. Tadi kan jadi kita tuh punya banyak industri di Kabupaten Tegal tuh sudah mulai tumbuh gitu ya. Ada pabrik-pabrik besar yang sekarang sudah mulai ada di Kabupaten Tegal, tapi pekerjanya tidak banyak yang berasal dari Kabupaten Tegal. Jadi ada political will yang ingin kami sampaikan bahwa minimal 70% lah KTP Kabupaten Tegal. 70%. Kemudian yang kedua, sektor apa sih yang paling banyak menyerap tenaga kerja? UMKM. Jadi pengembangan UMKM itu menjadi salah satu hal yang ingin kami lakukan gitu. Tidak hanya akses modal, tapi juga akses pelatihan dan pemasaran. Akses pasarnya gitu. Misal dengan mewajibkan supermarket atau retail di Kabupaten Tegal untuk bisa mengakomodir UMKM. Gitu. Dan yang terakhir ya soal link and match antara skill dan kemudian kebutuhan lapangan kerja yang akan dimaksimalkan dengan BLK ya Mas ya? Iya, betul. Kita juga ada di Sabta Misi kita tuh ada Wayahe Wong Nom tampil ya Mas ya? Apa-apa? Wayahe Wong Nom tampil. Translate-nya lagi orang muda tampil. Translate-nya nanti ada di sini ya, teman-teman sekalian. Wayahe Wong Nom tampil tentu mengambil talenta-talenta emasnya Kabupaten Tegal yang selama ini bahkan belum kelihatan. Belum kelihatannya karena apa? Mungkin fasilitas-fasilitas terutama di bidang olahraga dulu deh ya yang paling kelihatan. Olahraga ini fasilitasnya kurang memadai. Tentu konsentrasi kepada klub sepak bola Persekat itu bagus. Tapi kami pengennya dari desa, kami pengennya bottom up, Mbak. Dari desa-desa itu punya lapangan-lapangan yang sudah memadai. Tentu bakat olahraga tidak hanya sepak bola. Ada sepak bola, kita juga ada renang, badminton, tahu Simon Santoso, itu atlet nasional. Itu dari Tegal. Jadi memang benar-benar kita harus mewadahi hal ini dan kami punya konsep bahwa di Gor Trisanja yang saat ini berkonsentrasi pada sepak bola itu akan kita jadikan sport center. Dan itu bakat-bakat anak muda yang akan kita kembangkan. Selain nanti ada budaya juga UMKM yang kemudian bisa tampil tadi berdikari, terus kemudian ada kampung online nanti rencananya. Kampung online? Ya. Jadi anak-anak muda. Jadi kampung online itu juga masukan dari masyarakat. Menarik ya. Kampung online itu kan akses internet lah. Akses internet. Beberapa orang-orang yang sudah senior mungkin kan terhadap gadget kan dia nggak tahu tuh cara live TikTok dan lain-lain untuk berjualan. Nah di situ kami pengen ada satu desa yang kemudian dia punya orang yang memang benar-benar punya kompetensi untuk menjual. Jadi kayak marketplace desa, level desa, tapi dia sudah sini aku jualin gitu. Kayak gitu. Jadi kan dan itu kami kira sangat mungkin ya. Dan anak muda di Kabupaten Tegal saya kira punya kapasitas itu. Dan juga content creator kan. Saya rasa banyak anak muda sekarang ketika ditanya apa cita-citanya. Content creator. Iya. Makanya kan sekarang ketika punya calon pemimpin yang anak-anak muda gitu kan ya, mudah-mudahan ini warga Tegal bisa melirik masa depannya, bisa diberikan gitu kan ya, dipercayakan, bukan diberikan, dipercayakan kepada Mas Bima dan juga Mas Mujab. Sukses terus buat berdua. Mungkin satu pertanyaan terakhir karena nggak terasa ya kalau ngobrol sama teman-teman berdua nih. Kalau kemarin-kemarin kita nanya kepada perempuan sebenarnya, Cak ada yang perempuan tentang sosok Bu Megawati Soekarno Putri. Oke.
Saya rasa sosok Bu Mega ini tidak hanya menginspirasi perempuan dan juga nggak cuma menginspirasi satu atau dua orang, tapi kayaknya semua Iya, betul. lintas generasi ya. Sepakat, Kalau sepakat, buat sepakat. menurut Mas Bima dan juga Mas Mujab, inspirasi apa yang kalian dapatkan dari sosok Bu Mega? Mas Bima dulu. Yang lebih paling sering membaca tentang Bu Mega itu malah sebenarnya istri. Dan kemudian saya juga, kok kamu beli bukunya Bu Mega? Sebelum saya dapat rekomendasi dan kemudian dekat dengan Partai PDI Perjuangan itu, saya lihat istri lebih sering memberikan, ini loh Bu Mega seperti ini. Dan Udah di brainwash dong, Mas. Iya, sedikit di brainwash malah dari istri. Kaderisasinya justru dari Kaderisasinya istri, dari ya. istri. Nah, kalau yang paling saya lihat dari terakhir yang terjadi adalah beliau adalah perempuan yang menjaga konstitusi untuk negara Republik Indonesia. Jadi saya kira dengan apapun yang terjadi di Indonesia ini, beliau salah satu tokoh yang terus menggelorakan bagaimana Indonesia menjaga aturan-aturan, dan ini memang benar-benar sangat menginspirasi kami yang muda. Bahwa anak muda selain punya terobosan, tapi jangan robos-robos gitu kira-kira ya Mas ya. Terobosan boleh, tapi jangan robos-robos pagar-pagar atau aturan-aturan atau konstitusi yang sudah ada di Indonesia. Kami kira itu hal besar yang bisa saya ambil, dan untuk ke depan bisa menjadikan kita, amin, ketika kita diberikan mandat, bisa menjadi pemimpin yang berintegritas. Yes. Mas Mujab? Kalau saya semangat merintisnya, mungkin kita terlalu skeptis dengan, oh merintis berarti orang tuanya harus bukan dari yang siapa, ya, sosok yang besar gitu. Tapi, dan kita mungkin sekarang melihat Bu Mega, oh ya wajar Bu Mega dalam posisi tersebut karena Bu Mega adalah putri dari proklamator kita, Bung Karno. Tapi kalau misal kita baca sejarahnya, justru Bu Mega ini memulai karir di PDI pada saat itu, di saat Orde Baru justru berusaha untuk memberangus gagasan Soekarnois di Republik ini gitu. Sehingga Partai PNI dibubarkan menjadi PDI, merintis dengan menjadi kalau nggak salah wakil ketua DPC PDI saat itu di Jakarta Pusat. Naik sampai akhirnya kecintaan publik terhadap Bu Mega semakin besar, gagasan soal Soekarno semakin dimiliki lagi oleh publik. Pecahlah PDI menjadi PDI Perjuangan, sampai pada saat ini ada fase-fase perjuangan yang luar biasa, merintis yang dilakukan oleh Ibu Mega terlepas dari latar belakangnya. Dan hari ini mungkin publik atau Gen Z, Gen milenial itu melihat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang besar. Jangan dilepaskan dari sejarah bagaimana Bu Mega ini merintis gagasan ini dari awal. Partai yang sebelumnya menjadi PDI ya, PDI adalah partai yang sebenarnya digunakan untuk memberangus gagasan Soekarnois, tetapi saat ini justru menjadi partai yang tumbuh untuk menyebarkan gagasan Soekarnois di Republik ini. Dan bahkan dari background-nya Bu Mega sendiri masih tetap bisa memegang konstitusi. Iya. Nggak main terobos-terobos aja tadi yang disampaikan Mas Bima. Betul. Baik, terima kasih sekali Mas Bima, Oke. Mas Mujab. Sepertinya waktunya nggak cukup, tapi nanti kita akan atur lagi bagaimana waktu yang tepat. Siapa tahu kita bisa jalan-jalan ke Tegal sekaligus melihat bagaimana mereka kalau dikuliti oleh warganya. Yang Anggi Pasar Ibu pamit undur diri. Thank you dan bye.